Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Enal Safitri, BP 181054006. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, saya di sini akan mencoba untuk membuat tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu tentang teori dan praktek perbankan Islam. Topik pertama yang akan saya bahas adalah mengenai karakteristik sistem keuangan Islam. Yang pertama adalah Allah adalah sebagai pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati dari segalanya dan manusia hanya pengawas. Yang ketiga, konsep halal dan haram, yaitu menjalankan aktivitas bisnis dan perbankan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, semuanya diciptakan untuk layanan dan penggunaan manusia. Yang keempat, sistem sedekah dan zakat, yaitu mengeluarkan zakat dan sedekah dari hasil kegiatannya. Yang kelima, yaitu larangan bunga dan larangan penimbunan kekayaan, yaitu dilarang untuk menetapkan bunga dan dilarang untuk menimbun kekayaan pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kelima, kebijakan dan moderasi, artinya yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, kecaman terhadap monetisme dan materialisme. Yang ketujuh, ekuitas dan bukan kesetaraan. Itulah karakteristik dari sistem keuangan Islam. Selanjutnya yaitu prinsip keuangan Islam. Ide dasar sistem keuangan Islam adalah larangan penerimaan dan penawaran bunga. Literatur berdasarkan petunjuk ilahi tentang sistem keuangan Islam menyarankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu uang sebagai modal potensial. Yang kedua, larangan kepentingan. Yang ketiga, berbagi resiko. Yang keempat, kesucian kontrak. Yang kelima, aktivitas yang disetujui syariah. Yang keenam, kebebasan individu. Yang ketujuh, hak untuk memilih properti. Yang kedelapan, kepentingan ekonomi dan amal. Kesembilan, kesetaraan sosial. Dan 10, peredaran kekayaan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi yang ada, atau beberapa dari sistem ekonomi yang kita kenal adalah: yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisme. Yang ketiga, sistem ekonomi komunisme. Dan yang keempat, sistem ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem ekonomi. Karakteristik sosialisme dan komunisme seperti definisi, gagasan, sistem ekonomi, struktur sosial, kebebasan memilih, kepemilikan properti, dan alat kontrol, dan lain-lain. Perbandingan sistem ekonomi utama di dunia yaitu perbandingan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, peran uang dalam sistem keuangan Islam. Konsep uang yaitu bagaimana ia berevolusi dari uang representatif menjadi uang fiat. Peran uang dalam perekonomian dan penggunaannya adalah sebagai alat untuk menciptakan hutang. Beberapa implikasi dari uang fiat. Yang pertama, penciptaan kredit. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, perampasan kekayaan yang tidak adil. Dan yang keempat, penggandaan deposit. Selanjutnya yaitu faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam. Konsep faktor produksi konvensional yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Konsep faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam serta peran uang sebagai faktor produksi. Faktor produksi dalam kerangka Islam, di mana semua input produktif dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu input faktor, di mana input yang tidak dikonsumsi dalam proses produksi. Yang kedua, input yang dikonsumsi, yaitu input yang dikonsumsi selama proses produksi dan kehilangan sifat dan bentuk aslinya. Misalnya yaitu bahan bakar, kapas mentah, plastik, dan lain-lain. Uang sebagai faktor produksi yaitu uang dikenal sebagai input yang dikonsumsi dan menjadi berguna hanya jika diubah menjadi input yang dikonsumsi atau input faktor. Uang sendiri tidak dianggap sebagai faktor produksi tetapi berpotensi menjadi faktor produksi.
Selanjutnya yaitu sudut pandang uang dalam Islam. Konsep dan sifat uang dalam sistem konvensional. Uang adalah komoditas dan digunakan untuk mendapatkan barang lain. Uang dapat dipasarkan secara luas karena sangat diminati dan bernilai barang, sehingga dipastikan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Uang itu bisa diangkut dengan mudah. Uang dibuat untuk membuat hidup manusia lebih mudah. Oleh karena itu, untuk memastikan kenyamanan uang itu penting. Uang relatif jangka karena permintaan tinggi dan nilainya tinggi, yang berarti memiliki nilai tinggi dalam jumlah kecil. Sistem uang dalam sistem konvensional, yaitu uang relatif tidak dapat binasa, yaitu uang tahan lama dan dapat digunakan untuk pembelian di masa mendatang. Yang kedua, mudah disimpan, mudah dibagi, uang bisa bertahan selamanya, dan semua satuan uang itu serupa. Artinya, mudah untuk membedakan dan memperkirakan nilai uangnya. Sifat uang dalam sistem Islam, yaitu Islam memperlakukan uang sebagai unit akun untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Uang yaitu sebagai alat tukar dan bukan penyimpan nilai. Semua unit uang dengan denominasi yang sama 100% satu sama lain. Uang menjadi berguna hanya ketika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli layanan. Uang tidak dapat dijual dan dibeli secara kredit. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah. Yang pertama, fitur yang mengatur sistem perbankan Islam. Yang kedua, larangan transaksi berbasis bunga. Yang ketiga, penghindaran spekulasi atau garaf. Yang keempat, penghindaran penindasan atau zulm. Yang kelima, pengenalan pajak Islam atau zakat. Yang keenam, pembiayaan kegiatan yang disetujui syariah. Dan yang ketujuh, perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional. Selanjutnya, cara pembiayaan Islam atau musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan yang didasarkan pada bagi hasil atau kerugian. Syirkat al-Aqad mengacu pada kemitraan dengan tujuan komersial, sedangkan syirkah al-Milk mengacu pada kepemilikan bersama dalam aset tertentu. Selanjutnya, cara pembayaran Islami yaitu mudharabah. Mudharabah adalah semacam kemitraan antara dua pihak di mana satu mitra memberikan kontribusi modal dan yang lainnya berkontribusi sebagai pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha dibagi dengan rasio yang disepakati sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Investasi berasal dari Rabul Mal atau investor, sedangkan pengelolaan dan pekerjaan merupakan tanggung jawab eksklusif dari mitra kerja yang disebut mudharib. Selanjutnya, penyebab menipisnya musyarakah, yaitu konsep menurunnya musyarakah, fitur dan aturan musyarakah yang semakin berkurang, dan penggunaan musyarakah yang semakin berkurang khususnya dalam pembiayaan rumah untuk 4 tujuan. Yang pertama, pembelian rumah, yang kedua, pembangunan rumah, yang ketiga, renovasi rumah, dan yang keempat, fasilitas transfer saldo atau yang disingkat dengan BTF. Selanjutnya, mode pembayaran Islami atau ijarah. Ijarah secara harfiah berarti menyewakan atau menyewakan sesuatu. Secara teknis, istilah ijarah memiliki dua konotasi yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, sebuah kontrak menyewa untuk menggunakan jasa dari seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya atau sebagai pertimbangan untuk menyewa jasa. Yang kedua, ijarah sebuah kontrak sewa untuk mentransfer hak pakai hasil dari properti tertentu kepada orang lain dalam pertukaran untuk sewa dari klien. Selanjutnya, aplikasi pembiayaan syariah. Konsep pembiayaan syariah menyangkut penerapannya di berbagai bidang seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah yang ditetapkan atau yang diterapkan pada pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, pembiayaan impor, dan pembiayaan ekspor. Selanjutnya, suku. Suku adalah nama Arab untuk sertifikat keuangan. Suku adalah alternatif Islami dari obligasi berbunga konvensional. Suku adalah sertifikat trust di mana pengembalian investor berasal dari kepemilikan aset yang sah atau menguntungkan. Perbandingan suku dan obligasi
dan kontroversi atau keberatan dalam suku. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.